Dalam bulan kemarin ada 2. Nah, kalau itu saya nggak tahu, kalau yang saya lihat aja ada 2 ibu-ibu. Iing tersentak di balik kemudi saat truk bermuatan crude palm oil, CPO, yang dikendarainya menghantam lubang di Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Insiden itu menambah daftar pengalaman pahitnya selama lebih dari 1 dekade melintasi jalan nasional di Provinsi Jambi. Sebagai sopir truk antar daerah, ia sudah terbiasa menghadapi kondisi jalan yang dipenuhi lubang, terutama di ruas nasional yang menghubungkan Simpang Rimbo hingga Jambi Timur. Iing mengaku kerap kali tidak sempat menghindari lubang karena tertutup genangan air atau sulit terlihat, terutama saat malam dan hujan. Meski terbiasa membawa muatan berat dan melintasi tanjakan serta tikungan tajam, menurutnya kerusakan jalan justru menjadi tantangan paling berbahaya dalam setiap perjalanan lintas provinsi. Ia menilai hampir seluruh jalur nasional di Jambi mengalami kerusakan, mulai dari arah Jambi Padang, Jambi Pekanbaru, hingga Jambi Palembang. Dari seluruh ruas tersebut, jalur menuju Palembang disebut sebagai yang paling parah. Ia juga menunjuk ruas Tempino Muaro Bulian sebagai salah satu titik terburuk, dengan lubang-lubang besar yang sangat berisiko bagi truk bermuatan berat, terutama di wilayah Bajubang, Kabupaten Batanghari. Penelusuran Tribun Jambi di sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Jambi menemukan kerusakan jalan dengan tingkat keparahan yang beragam. Lubang jalan ditemukan dengan kedalaman mulai dari 5 hingga lebih dari 20 cm, tersebar di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan daerah lainnya. Di Jalan Lingkar Kota Jambi sepanjang sekitar 32 km, teridentifikasi lebih dari 150 lubang dengan ukuran bervariasi, mulai dari lingkar barat Simpang Rimbo, lingkar selatan, hingga lingkar timur di sekitar Jembatan Batanghari 2. Di ruas lingkar barat sepanjang 8,5 km saja, terdapat sedikitnya 7 titik rawan kecelakaan akibat jalan berlubang dan bergelombang, termasuk di kawasan Simpang Rimbo, Terminal Alam Barajo, hingga PTPN. Sekitar 125 lubang ditemukan di ruas ini, dengan diameter 20 hingga 150 cm dan kedalaman 5-10 cm. Sebagian lubang tertutup genangan air, sementara lalu lintas kendaraan berat, mobil pribadi, dan sepeda motor tetap padat melintas. Seorang pengendara bernama Rama menilai kawasan Indah Kargo sebagai titik paling berbahaya karena lubang berada di tanjakan curam, membuat kendaraan kerap kesulitan menanjak, terutama pada malam hari. Ia juga menyebut ruas dari kawasan PTPN hingga SPBU Paal 10 tak kalah rawan. Kondisi lebih memprihatinkan ditemukan di Jalan Lingkar Selatan sepanjang 13,1 km. Sedikitnya 11 titik di ruas ini masuk kategori rusak berat, termasuk di kawasan perumahan Torino, Pasar Grosir, hingga Simpang Talang Bakung. Tribun Jambi mencatat terdapat 295 lubang di ruas ini, dengan 74 diantaranya tergenang air. Ukuran lubang mencapai 50 hingga 200 cm, bahkan sebagian berkedalaman hingga 50 cm. Kondisi tersebut kerap menyebabkan kendaraan oleng dan nyaris kehilangan kendali. Warga perumahan Torino, Fiona, menyebut kecelakaan sering terjadi, terutama saat hujan. Dalam beberapa hari terakhir, ia menyaksikan sejumlah pengendara motor terjatuh saat berusaha menghindari lubang. Warga lain, Ana, menambahkan bahwa lubang yang tertutup air kerap menjebak pengendara, sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Di kawasan Paal Merah, Willianto, pemilik warung, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan bukan hanya merusak kendaraan, tetapi juga telah menelan korban jiwa. Ia menilai perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar persoalan, karena lubang hanya ditimbun dan ditutup aspal tanpa perbaikan struktur. Ya, kerusakan ini sudah terlalu lama dirasakan warga sini, resah. Apalagi mobil-mobil batubara sering tumpah-tumpah muatannya di sini untuk menghindari jalan ini. Karena perbaikannya kurang maksimal saya lihat, karena cuma dikorek, dan itu ditimbun, dikorek, ditimbun. Kalau untuk di sini palingan korbannya mobil-mobil itu aja, lepas bumper atau apa. Tapi yang paling banyak korban dari mulai lingkar jalan sana tikungan sampai pas ke sini dekat Bangsal Kayu. Kalau untuk korban dari pengendara motor pernah ada? Ada jatuh ibu-ibu. Dalam bulan kemarin ada 2. Nah, kalau itu saya nggak tahu, kalau yang saya lihat aja ada 2 ibu-ibu. Harapan saya kepada pemerintah agar cepat dibenahi jalan ini karena sering menimbulkan kemacetan untuk menghindari jalan-jalan yang
rusak ini. Sering kemacetannya kalau hari aktivitas kantor dari mulai Senin sampai Jumat itu kalau mobil sudah mulai berjalan normal, nah itu sering macet. Kerusakan serupa juga ditemukan di Jalan Lingkar Timur sepanjang 8,8 km. Di ruas ini terdapat 146 lubang, dengan sekitar 60 diantaranya tergenang air. Titik-titik kerusakan tersebar di kawasan Tanjung Lumut, Simpang Gado-Gado, hingga Jembatan Batanghari 2. Selain lubang, ditemukan pula retakan memanjang sepanjang sekitar 50 meter di kawasan Jalan Baru, yang membelah badan jalan. Warga setempat, Neneng, mengaku beberapa kali menyaksikan kecelakaan, termasuk tabrakan antar sepeda motor yang terjadi tepat di depan warungnya. Di Jalan Lintas Timur, Jalintim, Sumatera wilayah Kabupaten Muaro Jambi, bekas perbaikan tambal sulam justru menciptakan permukaan jalan bergelombang. Pantauan Tribun Jambi di Kecamatan Sekernan menunjukkan gundukan aspal hasil tambalan lebih tinggi dibanding aspal lama, menciptakan efek kejut bagi kendaraan yang melintas. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, khususnya bagi pengendara motor, terlebih dengan minimnya penerangan jalan. Safi, 36, warga Sekernan, menyebut banyak pengendara terjatuh akibat kaget menghantam gundukan aspal yang menyerupai polisi tidur tidak beraturan. Warga mendesak pihak terkait mengevaluasi kualitas pekerjaan tambal sulam dan meratakan sisa aspal berlebih demi keselamatan pengguna jalan. Mereka menilai kualitas perbaikan sangat buruk karena jalan kembali bergelombang meski baru ditambal. Ia menegaskan bahwa jalan lintas nasional merupakan urat nadi perekonomian. Kerusakan jalan yang memicu kemacetan dapat menghambat distribusi logistik, meningkatkan kelelahan pengemudi, dan memperbesar risiko kecelakaan. Dekan Fakultas Teknik Universitas Batanghari, Fahrul Rozia Mali, menilai kerusakan jalan nasional di Jambi berkorelasi langsung dengan tingginya risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor. Ia menjelaskan bahwa secara teknis terdapat 3 jenis kerusakan paling berbahaya, yakni lubang jalan dan amblas lokal, alur roda akibat beban berat, serta retak buaya sebagai tanda kegagalan struktur perkerasan. Lubang jalan yang muncul tiba-tiba di jalur cepat, terutama saat hujan atau malam hari, disebut sebagai jenis kerusakan paling fatal karena pengendara tidak memiliki cukup waktu bereaksi. Alur roda berisiko menyebabkan kehilangan stabilitas kendaraan, sementara retak buaya menandakan struktur jalan sudah tidak layak dan berpotensi berkembang menjadi lubang besar. Fahrul menekankan bahwa percepatan kerusakan jalan nasional di Jambi tidak terlepas dari maraknya kendaraan overdimension odol. Menurutnya, dampak odol bersifat eksponensial, di mana satu truk odol bisa menimbulkan kerusakan setara ribuan kendaraan standar. Ia menyebut banyak jalan nasional di Jambi dilalui angkutan batubara, CPO, dan hasil perkebunan, sementara desain jalan tidak disiapkan untuk beban berlebih secara terus-menerus. Akibatnya, umur rencana jalan yang seharusnya mencapai 20 tahun bisa menyusut drastis menjadi kurang dari 5 tahun. Fahrul menegaskan bahwa jalan rusak bukan sekadar faktor pendukung kecelakaan, melainkan bisa menjadi penyebab langsung. Risiko kecelakaan fatal, menurutnya, dapat meningkat 2 hingga 4 kali lipat, terutama bagi pengendara motor. Untuk memutus siklus kerusakan dan kecelakaan, ia mendorong langkah terpadu, mulai dari penegakan tegas odol melalui sistem timbang otomatis, redesain struktur jalan sesuai beban nyata, perbaikan drainase menyeluruh, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa itu, kerusakan jalan dan kecelakaan diyakini akan terus berulang, dengan keselamatan pengguna jalan sebagai pihak paling dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.